Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar ya. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Lila dan Fadly memulai pernikahan mereka tanpa pesta besar dan janji-janji yang terlalu tinggi. Mereka datang dengan cinta yang sederhana, cukup untuk saling menggenggam di hari-hari biasa, cukup untuk percaya bahwa kebahagiaan bisa tumbuh dari kebiasaan kecil. Rumah yang mereka tempati tidak luas, tetapi hangat. Ada tawa ringan di pagi hari, ada obrolan pelan sebelum tidur, dan ada mimpi yang mereka simpan bersama. Suatu hari, akan ada suara langkah kecil berlari di lorong rumah itu. Keluarga menyambut pernikahan mereka dengan sukacita. Doa-doa dipanjatkan, harapan dititipkan. Setiap pelukan dari orang tua dan sanak saudara selalu disertai kalimat yang sama, tentang keturunan, tentang cucu, tentang kelanjutan nama keluarga. Semua disampaikan dengan senyum dan keyakinan, seolah kehadiran anak adalah sesuatu yang pasti, tinggal menunggu waktu. Lila menerimanya dengan hati lapang. Ia tersenyum, mengangguk, dan menyimpan harapan itu rapi di dalam dada. Baginya, pertanyaan tentang anak bukan tekanan, melainkan doa yang belum dijawab. Ia percaya pada waktu, percaya bahwa tubuh dan hidupnya akan menemukan saat yang tepat. Setiap bulan yang berlalu tanpa tanda, ia yakini sebagai bagian dari proses, bukan pertanda kegagalan. Fadly pun tidak pernah menuntut. Ia menggenggam tangan Lila dan berkata, "Kita jalani saja pelan-pelan." Kalimat sederhana itu menjadi pegangan Lila. Selama ada cinta dan saling percaya, ia merasa rumah tangga mereka akan baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa keyakinan itu kelak akan diuji oleh suara-suara dari luar. Suara yang perlahan mengubah harapan menjadi beban. Di awal pernikahan itu, Lila masih percaya satu hal dengan utuh, bahwa cinta yang tulus dan kesabaran akan cukup untuk menghadapi apapun. Ia belum tahu bahwa suatu hari harapan yang sama akan menjadi alasan orang lain meragukan nilainya sebagai perempuan. Waktu berjalan tanpa suara. Hari-hari Lila dan Fadly tetap diisi rutinitas yang sama. Bekerja, pulang, berbagi cerita kecil, lalu tidur dengan doa yang diam-diam diselipkan. Dari luar, rumah tangga mereka tampak baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada jarak yang mencolok. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah pertanyaan mulai hadir dan tak pernah benar-benar pergi. Awalnya terdengar ringan, sebuah candaan di meja makan, senyum yang disertai kalimat, "Sudah isi belum?" Atau, "Kapan kami bisa gendong cucu?" Lila tertawa kecil, menanggapi dengan jawaban aman yang sudah ia siapkan. Ia masih sanggup menganggapnya sebagai basa-basi, sebagai bentuk perhatian yang wajar dari keluarga. Namun, pertanyaan itu terus diulang. Di setiap acara keluarga, di setiap pertemuan kecil, bahkan dalam obrolan singkat yang seharusnya tak perlu masuk ke wilayah paling pribadi. Nada suara mulai berubah. Tidak lagi sekadar bercanda, tapi mengandung penilaian yang samar. Senyum Lila tetap terpasang, rapi dan sopan, seolah tak ada apa-apa. Ia belajar tersenyum lebih lama daripada yang sanggup ditahan hatinya. Di dalam dirinya, kelelahan mulai tumbuh. Bukan lelah fisik, melainkan lelah harus menjelaskan sesuatu yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Lelah menjawab pertanyaan yang seolah menempatkan seluruh nilai pernikahannya pada satu hal, anak. Setiap kali pertanyaan itu muncul, dadanya terasa sesak, tetapi ia memilih menelan rasa itu sendiri. Fadly masih mencoba melindungi suasana. Ia menimpali dengan candaan lain, mengalihkan pembicaraan, atau berkata bahwa mereka tidak ingin terburu-buru. Namun, Lila tahu, pengalihan itu hanya menunda. Tekanan tidak hilang. Ia hanya menunggu kesempatan lain untuk muncul kembali. Sejak saat itu, Lila mulai menyadari bahwa senyumnya telah berubah menjadi topeng. Topeng untuk menjaga perasaan orang lain, sementara perasaannya sendiri perlahan terabaikan. Ia belum disalahkan, belum dihina, tetapi hatinya sudah belajar satu hal yang pahit. Kadang,
Tekanan paling menyakitkan datang bukan dari kata-kata kasar, melainkan dari pertanyaan yang terus diulang tanpa pernah peduli pada luka yang ditinggalkan. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia menyusup perlahan, dibalut kalimat yang terdengar lembut dan seolah penuh nasihat. Ibu mertua Lila mulai bercerita tentang perempuan lain, tetangga, kerabat jauh, atau anak teman arisannya, yang baru menikah tapi langsung hamil. Cerita-cerita itu disampaikan sambil tersenyum, seakan hanya obrolan ringan yang tak bermaksud apa-apa. Lila mendengarkan dalam diam. Setiap nama yang disebut, setiap kisah yang dibandingkan, terasa seperti cermin yang sengaja diarahkan padanya. Ia tahu dirinya sedang dibandingkan, meski tak pernah disebut secara langsung. Tidak ada kata mandul, tidak ada tuduhan terang-terangan, hanya kalimat halus tentang istri ideal yang pandai menjaga rumah dan cepat memberi keturunan. Nada suaranya lembut, bahkan terdengar peduli, tapi justru di sanalah lukanya. Karena yang disampaikan dengan suara rendah seringkali lebih dalam menghantam hati. Lila tersenyum sopan, mengangguk pelan seolah semua itu masuk akal. Ia tak ingin dianggap sensitif, tak ingin dicap sebagai menantu yang mudah tersinggung. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang runtuh sedikit demi sedikit. Ia mulai bertanya-tanya tentang posisinya dalam keluarga itu. Apakah ia hanya diterima selama masih membawa harapan? Apakah cintanya pada Fadli tak cukup kuat tanpa kehadiran seorang anak? Setiap kali pulang dari rumah mertua, Lila merasa lebih sunyi. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman justru dipenuhi gema kata-kata yang tak pernah benar-benar ia jawab. Ia mulai menimbang ulang kehadirannya sendiri, sebagai istri, sebagai menantu, sebagai perempuan. Di hadapan keluarga, ia berusaha tetap terlihat tenang, namun di balik pintu kamar, ia sering terdiam lama di depan cermin. Untuk pertama kalinya, Lila merasakan bahwa yang dipertanyakan bukan hanya rahimnya, melainkan keberadaannya sebagai manusia yang utuh. Lila tidak berhenti berharap. Ia hanya belajar melakukannya dalam diam. Tanpa banyak cerita pada siapapun, ia mulai menjalani berbagai usaha yang diyakininya bisa membuka jalan. Berkunjung ke dokter, menjalani pemeriksaan yang melelahkan, mencoba terapi yang menyita waktu dan tenaga, hingga menelan obat-obatan yang rasanya pahit bukan hanya di lidah, tapi juga di hati. Setiap ruang praktik yang ia datangi menjadi saksi kegigihannya. Lila duduk tenang di kursi tunggu, menunggu namanya dipanggil, sambil menahan degup cemas di dadanya. Ia mengangguk ketika dokter menjelaskan kemungkinan-kemungkinan, meski sebagian kata terasa seperti vonis yang tak ingin ia dengar. Ia pulang membawa harapan kecil yang diselipkan di antara resep dan jadwal kontrol berikutnya. Di rumah, Lila berusaha tetap terlihat baik-baik saja. Ia tidak ingin Fadli merasa terbebani, apalagi keluarganya tahu betapa berat perjuangan ini baginya. Ia menyimpan semua rasa lelah sendirian, mengelola kecewa tanpa saksi. Tidak ada air mata yang ditunjukkan, tidak ada keluhan yang diucapkan. Ia percaya kesabaran adalah bentuk kekuatan. Malam menjadi satu-satunya ruang jujur bagi dirinya. Di sepertiga malam, ketika rumah sunyi dan dunia seolah berhenti sejenak, Lila bersujud lebih lama. Doa-doanya mengalir pelan, kadang berbatah, kadang diiringi tangis yang ditahan. Ia tidak hanya memohon seorang anak, tapi juga kekuatan untuk tetap bertahan ketika harapan terasa rapuh. Namun setiap hasil yang belum sesuai harapan meninggalkan bekas. Senyum Lila tetap terpasang di pagi hari, tetapi di dalam dirinya tumbuh rasa gagal yang sulit ia jelaskan. Ia mulai merasa seolah semua ikhtiar itu adalah bukti bahwa ia memang kurang beruntung, kurang sempurna, kurang layak di mata keluarga. Lila terus melangkah, meski hatinya semakin berat. Ia tidak menyerah, tapi juga mulai lelah. Dan tanpa ia sadari, perjuangan yang seharusnya menjadi jalan harapan, perlahan berubah menjadi beban sunyi yang menggerogoti keyakinannya pada diri sendiri. Perubahan sikap keluarga tidak lagi tersembunyi. Jika sebelumnya ucapan-ucapan itu dibungkus dengan senyum dan nada bercanda,
Kini semuanya terdengar lebih terang-terangan, lebih tajam, dan tak lagi berusaha disamarkan. Lila tidak hanya ditanya, ia dinilai. Keberadaannya sebagai istri dipertanyakan, bukan karena sikap atau cintanya pada Fadli, tetapi karena rahimnya yang belum memberi jawaban. Kalimat-kalimat seperti perempuan itu kodratnya melahirkan, atau untuk apa menikah kalau tidak bisa memberi keturunan, dilontarkan tanpa rasa bersalah. Lila mendengarnya dengan tubuh kaku dan senyum yang dipaksakan. Setiap kata menancap perlahan, mengikis harga dirinya sedikit demi sedikit, hingga ia mulai meragukan nilai dirinya sendiri sebagai perempuan. Rumah mertua yang dulu ia datangi dengan rasa hormat, kini berubah menjadi ruang yang menegangkan. Setiap kunjungan membuat dadanya sesak. Lila menjadi hati-hati dalam berbicara. Takut satu kalimatnya dianggap pembelaan. Takut suaranya justru memancing hinaan baru. Ia memilih diam, duduk menunduk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Tidak ada yang benar-benar membelanya. Ucapan-ucapan itu sering dibiarkan menggantung di udara, seolah wajar dan pantas diucapkan. Lila merasa semakin kecil di tengah keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman. Ia hadir secara fisik, tapi jiwanya perlahan menarik diri, membangun jarak agar tidak semakin terluka. Setiap kali pulang, Lila membawa beban yang tak terlihat. Di kamar, ketika pintu tertutup dan tidak ada mata yang menilai, barulah air matanya jatuh. Tangisnya pelan, tertahan, seolah ia sendiri takut mendengar suaranya. Ia menangis bukan hanya karena kata-kata yang menyakitkan, tetapi karena rasa tidak dihargai yang terus menumpuk. Malam-malam itu menjadi saksi betapa rapuhnya hati Lila. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus kuat menghadapi hinaan yang tak pernah ia minta. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, justru menjelma menjadi sumber luka. Dan Lila mulai menyadari bahwa kesabaran yang terus dipaksakan bisa berubah menjadi penderitaan yang sunyi. Fadli sebenarnya mencintai Lila. Ia tidak pernah meragukan perasaannya, tidak pernah berniat menyakiti. Dalam hatinya, Lila adalah perempuan yang ia pilih, yang ia banggakan sebagai istri. Namun, cinta itu seringkali kalah oleh ketakutan. Takut mengecewakan keluarga, takut dianggap durhaka, takut konflik yang lebih besar. Setiap kali Lila mencoba bercerita tentang ucapan-ucapan yang melukainya, Fadli mendengarkan dengan wajah lelah. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia bingung harus berdiri di mana. Ia memilih jalan yang menurutnya paling aman, meminta Lila bersabar, mengalah, dan tidak terlalu memasukkan semuanya ke hati. Mereka orang tua, niatnya mungkin baik, begitu kalimat yang sering ia ulang. Bagi Fadli, diam adalah cara menjaga keseimbangan. Ia berharap waktu akan meredakan segalanya, berharap keluarga akan berhenti dengan sendirinya. Namun bagi Lila, diam itu terasa seperti penolakan. Setiap kali Fadli tidak bersuara saat ia direndahkan, Lila merasa sendirian menghadapi dunia yang semakin sempit baginya. Lila tidak menuntut Fadli untuk memarahi keluarganya. Ia hanya ingin diakui, didengar, dan dibela. Ia ingin tahu bahwa ada satu orang yang berdiri di sisinya tanpa syarat. Namun yang ia dapatkan justru nasihat untuk terus kuat, seolah rasa sakit itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Pelan-pelan, Lila berhenti bercerita. Ia menyimpan semuanya di dalam hati, karena setiap keluhan terasa sia-sia. Fadli mungkin ada di sisinya secara fisik, tapi kehadirannya tak lagi memberi rasa aman. Diamnya menjadi tembok yang memisahkan mereka, membuat jarak yang tak terlihat namun terasa nyata. Dalam kesunyian itu, Lila mulai memahami satu hal yang menyakitkan. Dicintai saja tidak cukup jika tidak disertai keberanian untuk melindungi. Dan disitulah ia merasa paling terluka. Bukan oleh hinaan keluarga, melainkan oleh ketidakhadiran suara suaminya saat ia paling membutuhkannya. Lila berubah, perlahan tapi pasti. Bukan perubahan yang mencolok, bukan kemarahan atau tangisan yang meledak-ledak. Ia justru menjadi lebih pendiam. Senyumnya masih ada, tapi tak lagi sampai ke mata. Kata-katanya semakin singkat,
seolah ia belajar menghemat tenaga untuk hal-hal yang tidak akan didengar. Ia berhenti menjelaskan perasaannya, bukan karena luka itu sudah sembuh, melainkan karena ia lelah mengulang cerita yang sama tanpa pernah benar-benar dipahami. Setiap kali ia membuka suara, yang ia terima hanyalah nasihat untuk bersabar, untuk mengalah, untuk kuat. Tidak ada ruang bagi rasa sakitnya sendiri. Lila juga berhenti berharap. Harapan yang dulu ia rawat untuk dimengerti, untuk dibela, untuk dipeluk tanpa harus meminta. Perlahan ia lepaskan. Harapan itu terlalu sering jatuh dan pecah, meninggalkan serpihan yang justru semakin melukai. Maka ia memilih diam sebagai bentuk perlindungan terakhir. Luka batinnya tumbuh tanpa suara, tidak terlihat, tidak terdengar, tapi terus menggerogoti. Setiap hinaan yang teringat, setiap diam yang dibiarkan, menumpuk menjadi beban yang ia pikul sendirian. Di siang hari ia menjalani peran sebagai istri yang baik-baik saja. Di malam hari ia sering terjaga, menatap langit-langit kamar dengan dada yang sesak. Pernikahan mereka masih utuh di mata orang lain. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada pisah ranjang, tidak ada drama yang bisa dijadikan bahan cerita. Namun di dalamnya, Lila merasa sangat sendiri. Ia berada dalam ikatan yang sah, tapi kehilangan rasa ditemani. Kesepian itu lebih menyakitkan daripada pertengkaran, karena ia hadir tanpa suara, tanpa bentuk, tapi nyata. Lila mulai menyadari bahwa kesendirian paling sunyi adalah ketika seseorang berada di sampingmu, namun hatimu tetap harus berjalan sendirian. Pertanyaan itu datang tanpa diundang, muncul di tengah keheningan yang sudah lama menjadi temannya. Apakah nilai seorang perempuan hanya terletak pada rahimnya? Lila mengulangnya dalam hati berkali-kali, seolah berharap menemukan jawaban yang selama ini tidak pernah diberikan siapapun. Ia menelusuri kembali perjalanan hidupnya. Betapa sering ia menunduk demi diterima. Betapa sering ia menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang bahkan bukan sepenuhnya dalam kendalinya. Setiap tatapan iba, setiap ucapan yang merendahkan, perlahan membentuk keyakinan palsu bahwa dirinya kurang sebagai istri, kurang sebagai perempuan. Untuk pertama kalinya, Lila berani mempertanyakan itu semua. Ia menyadari bahwa selama ini hidupnya terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Kebahagiaannya dititipkan pada penerimaan keluarga, martabatnya disandarkan pada pengakuan yang tidak pernah benar-benar datang. Ia hidup dengan standar yang bukan ia tetapkan sendiri. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Lila mulai melihat dirinya bukan hanya sebagai rahim yang diharapkan berfungsi, melainkan sebagai manusia utuh, dengan hati yang mampu mencintai, pikiran yang bertahan, dan jiwa yang terus berjuang meski terluka. Ia adalah lebih dari sekedar harapan orang lain. Di titik itu, untuk pertama kalinya, Lila memikirkan martabatnya sendiri, bukan sebagai bentuk perlawanan, bukan pula sebagai pelarian, melainkan sebagai hak. Hak untuk dihormati, hak untuk bahagia, hak untuk tidak terus-menerus membayar harga atas sesuatu yang tidak ia pilih. Ia belum tahu jalan apa yang akan ia ambil ke depan, namun satu hal mulai tumbuh pelan di dadanya, keyakinan bahwa hidupnya layak dijalani dengan kepala tegak, bahwa kebahagiaan tidak seharusnya selalu meminta izin dari orang lain, dan bahwa mencintai diri sendiri bukanlah kesalahan, melainkan awal dari penyembuhan. Lila berhenti meyakini bahwa hinaan adalah bagian dari nasib yang harus ia telan tanpa suara. Selama ini, ia terlalu sering menyebut luka sebagai kesabaran, padahal yang terjadi adalah penghapusan perlahan terhadap dirinya sendiri. Kini, ia mulai memahami satu hal penting. Tidak semua yang menyakitkan harus diterima atas nama keluarga. Perlahan, Lila membangun batas, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketegasan yang selama ini ia pendam. Ia tidak lagi menunduk saat kata-kata merendahkan dilontarkan. Ia memilih pergi dari percakapan yang menyudutkannya, memilih diam yang melindungi, bukan diam yang melukai. Untuk pertama kalinya, ia menjaga dirinya sendiri. Keberanian terbesarnya datang saat ia berbicara pada Fadli. Dengan suara yang bergetar namun jujur, Lila menyampaikan keinginannya untuk dihormati.
Ia tidak ingin lagi dipandang sebagai beban atau perempuan yang harus dikasihani. Ia ingin menjadi istri yang berdiri sejajar, bukan seseorang yang terus diminta mengalah demi kenyamanan orang lain. Fadli terdiam. Kata-kata Lila membuka ruang yang selama ini tertutup rapat. Di sanalah Lila menyadari bahwa menyuarakan luka bukan berarti memperkeruh keadaan. Kadang justru menjadi satu-satunya cara agar luka tidak semakin dalam. Sejak saat itu, sesuatu berubah di dalam diri Lila. Ia tidak lagi menunggu belas kasihan, tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada penerimaan keluarga. Sebuah keputusan besar mulai terbentuk, meski belum sepenuhnya ia ucapkan. Bertahan dengan syarat dihormati, atau melangkah pergi demi menjaga kewarasan. Apapun pilihannya nanti, Lila tahu satu hal, ia tidak akan lagi hidup dalam penghinaan yang membungkus dirinya atas nama takdir. Lila akhirnya berdiri di titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, bukan sebagai perempuan yang telah memenuhi harapan semua orang, melainkan sebagai dirinya sendiri, utuh, sadar, dan tidak lagi meminta pengakuan dari luka yang sama. Di mata sebagian keluarga, ia mungkin tetap dianggap tidak cukup, tidak mampu memberi apa yang mereka inginkan, tidak memenuhi gambaran perempuan ideal yang selama ini mereka agungkan. Namun untuk pertama kalinya, penilaian itu tidak lagi menentukan harga dirinya. Rahim Lila memang masih kosong, fakta itu tidak berubah, tetapi cara ia memandang dirinya telah berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat kekosongan sebagai kegagalan, melainkan sebagai satu bagian dari hidup yang tidak berhak menghapus seluruh makna keberadaannya. Hatinya lah yang kini penuh oleh kesadaran, keberanian, dan keteguhan yang tumbuh dari luka panjang. Lila belajar bahwa menjadi perempuan tidak pernah sesempit peran yang ditentukan orang lain. Nilai hidup tidak lahir dari kemampuan melahirkan, melainkan dari keberanian bertahan tanpa kehilangan martabat, dari kemampuan menjaga kewarasan di tengah tekanan, dan dari kesediaan mencintai diri sendiri ketika dunia memilih merendahkan. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya akan berjalan, apakah ia tetap bertahan dalam pernikahan yang telah berubah, atau memilih jalan lain yang lebih sunyi namun jujur. Namun satu hal telah pasti, apapun pilihannya, ia tidak lagi melangkah sebagai perempuan yang patah. Ia melangkah sebagai Lila, perempuan yang mungkin tidak sempurna di mata manusia, tetapi cukup, utuh, dan bernilai di hadapan dirinya sendiri.